aja nih karena aku ditemenin sama kakak-kakak dari Forum Anak Kabupaten Magetan. Halo Kak. Halo semuanya. Wah, apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelum kita membahas tentang Forum Anak, aku ada pantun nih Kak. Apa nih? Beli kedondong, beli salak. Cakep. Kenalan dulu dong Kak. Boleh dong. Perkenalkan, nama aku Ayu Bilqis Mukminatus Solehah, biasa dipanggil Kak Bilqis dari Divisi Hak Sipil dan Kebebasan. Wah, bersemangat banget ya Kak hari ini. Iya dong, harus. Nah, ngomongin tentang Forum Anak nih Kak, pasti berkaitan erat dengan yang namanya anak. Iya, benar sekali. Kalau aku tuh masih bingung gitu ya, bedain aku ini anak atau remaja gitu. Kadang masyarakat bilangnya kalau usia belasan itu anak, tapi di kehidupan sehari-hari tuh kita bilangnya anak remaja. Iya, bener banget. Jadi kategori sebenarnya anak itu seperti apa sih? Oke, aku mau jelasin dulu pengertian anak ya. Menurut Undang-Undang 35 tahun 2014, anak itu adalah seorang manusia yang berusia di bawah 19 tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan. Jadi seperti yang kakak tanyakan tadi, usia belasan tahun itu tepatnya dibilang remaja, karena remaja itu adalah usia peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Begitu Kak. Jadi kita juga bisa disebut sebagai remaja, juga bisa disebut sebagai anak ya. Iya, tapi kalau disebut sebagai dewasa itu belum bisa. Iya, pastinya dong Kak. Iya. Nah, kalau untuk Forum Anak itu apa sih Kak? Oke, aku mau jelasin ya, karena beberapa orang mesti bertanya, apa itu Forum Anak? Apa ngurusin KB? Jelas bukan. Oke, Forum Anak itu adalah sebuah organisasi atau lembaga sosial yang menjadi wadah aspirasi anak dan tujuannya sebagai pelopor dan pelapor hak-hak anak. Oke, selain itu untuk tadi hak anak Iya, ada benar sekali ya, ada hak anak. Hak-hak apa aja sih Kak yang dimaksudkan gitu? Oke, hak anak itu ada 4. Yang pertama adalah hak hidup, yang kedua hak tumbuh kembang, yang ketiga hak perlindungan, yang keempat adalah hak partisipasi. Ada cara mudah gak sih Kak buat kita ngafalin tentang hak anak itu? Oh, ada. Kita punya hak tepuk hak anak ya Kak, yang bisa cepat untuk menghafalinya. Mungkin teman-teman di rumah bisa ngikutin nih. Ya boleh, bener nih, dipraktekin ya. Oke, tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes. Seru banget nih teman-teman, wajib banget buat ngikutin ya. Ayo Kak, sekali lagi biar Oke, teman-teman sekali bisa lagi ya. ngikutin ya. Oke, sekali lagi ini yang di rumah ngikutin ya. Ya, wajib banget nih. Oke, tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes. Wah, seru banget Iya, Kak, seru ya. banget, jelas. Kalau untuk Forum Anak Kabupaten Magetan sendiri ini dibentuk mulai kapan sih Kak? Sejak tahun 2013 tepatnya. Wah, udah lama banget ya ternyata. Udah lama, udah sampai 4 generasi loh Kak. Wah, dan ini generasi yang keempat berarti? Iya, ini generasi yang keempat. Oke, kalau untuk kepengurusan Forum Anak nih gimana sih Kak? Oke, kepengurusan di Forum Anak Kabupaten Magetan itu sama dengan organisasi lain yang mestinya ada ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan wakil bendahara. Dan tidak lupa ada juga divisinya nih Kak. Kita punya 6 divisi. Yang pertama adalah divisi penguatan kelembagaan, yang kedua divisi hak sipil dan kebebasan, yang ketiga divisi lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, yang keempat divisi kesehatan dasar dan kesejahteraan, yang kelima divisi pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kebudayaan, dan keenam adalah divisi perlindungan anak. Wah, banyak banget ya Kak ternyata. Iya. Bisa dijelasin nggak sih Kak apa tugasnya gitu? Bisa dong. Di sini kita udah ada perwakilan dari setiap divisi nih Kak. Wah, langsung aja ya Kak kita ke penjelasan setiap divisinya ya. Oke. Hai, kenalin, aku Kurota. Aku dari Divisi Penguatan Kelembagaan. Pertama dari divisi apa nih Kak? Halo, aku dari Divisi Penguatan Kelembagaan. Nah, di divisi penguatan kelembagaan ini apa aja sih Kak program-program yang nantinya akan direalisasikan? Ada 4 proker dari Divisi Penguatan Kelembagaan. Yang pertama itu adalah membuat video kreasi. Nah, nanti tujuannya agar semua masyarakat kayak luar itu tuh tahu, oh ini forum anak, oh ini materi yang disebarkan untuk kita semua biar jadi edukasi yang baru gitu loh.
Nah, nanti videonya itu dibuat semenarik mungkin dan insya Allah akan dilaksanakan setiap 2 bulan sekali. Lalu yang kedua adalah sosialisasi. Kita divisi penguatan kelembagaan itu mengatur jadwal sosialisasi. Kan Formana bukan cuma hanya buat video atau pertemuan gitu kan, tapi juga ada sosialisasi di masyarakat luar, kecamatan, desa, ataupun dan lain-lainnya. Nah, itu nanti kita yang mengatur. Terus pelaksanaannya itu sekitar 2-3 minggu sekali. Oke. Tadi ada video kreasi ya Kak. Mungkin Kakak bisa informasikan di mana aja sih video kreasi itu dipublish? Nah, kalau video kreasi itu kita kan sudah punya channel YouTube ya, Formana Magetan. Nah, itu nanti insya Allah bisa dipost di YouTube sama Instagram Formana Kabupaten Magetan. Nanti tuh biar semua tuh tahu gitu loh, kan juga luas kan itu. Nah, itu. Nah, teman-teman nih wajib banget ya buat follow Instagram dan subscribe channel Forum Anak Kabupaten Magetan. Lalu proker yang ketiga yaitu adalah pertemuan rutin antara Forum Anak Kabupaten Magetan. Jadi nih nanti kita itu Forum Anak Kabupaten Magetan setiap 2 minggu sekali kita kumpul. Kita kumpul itu bukan hanya main-main aja, tapi juga membahas proker selanjutnya dan juga kegiatan-kegiatan yang akan terlaksana nantinya. Terus proker yang keempat atau yang terakhir itu adalah kita mengatur pertemuan rutin antar Forum Anak kecamatan. Kan kita juga punya Forum Anak di kecamatan. Nah, nanti itu Forum Anak kecamatan kita ajak kumpul setiap 2 minggu sekali juga. Nanti itu juga gimana ya? Juga sama-sama bahas proker gitu loh. Pokoknya ininya semua tuh dalam kumpul-kumpul kita membahas kedepannya gimana Forum Anak. Oke. Pastinya seru banget ya bisa kenalan sama teman-teman di Pastinya Desa Kabupaten Magetan. Ini dari divisi apa nih Kak? Divisi Hak Sipil dan Kebebasan. Oke, di divisi tersebut apa aja sih Kak program-program yang akan direalisasikan nantinya? Oke, kita punya 2 program kerja ya. Yang pertama itu adalah pengupayaan setiap anak mendapat dan memiliki akta kelahiran dan kartu identitas anak atau KIA. Kegiatannya apa aja sih Kak? Nah, kegiatannya ini adalah pendataan anak-anak yang tidak memiliki KIA saat diadakan sosialisasi. Saya jelaskan sedikit ya Kak. Jadi saat Forum Anak Kabupaten Magetan mengadakan sosialisasi di tingkat kecamatan maupun desa, kita berupaya untuk mendata anak-anak yang belum mendapatkan akta kelahiran atau KIA, begitu. Oke, untuk tujuan yang lainnya? Oke, yang tujuannya adalah terpenuhinya hak anak untuk mempertahankan identitas. Nah, hak ini adalah termasuk ke dalam hak sipil. Jadi kita berusaha memenuhi anak yang menjadi warga negara Indonesia dan wajib atau haknya itu dipertahankan identitasnya, seperti itu. Merupakan salah satu cara untuk memenuhi hak hidup ya Kak? Iya. Kemudian untuk program yang kedua Oke, apa nih Kak? untuk program yang kedua adalah dialog terbuka kepada anak-anak yang memiliki masalah. Nah, kita di sini mempunyai 2 tujuan. Yang pertama adalah menampung aspirasi anak dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami anak. Baru satu tuh Kak. Yang kedua apa tuh? Oke, saya jelaskan dulu yang tujuan pertama ya Kak ya. Jadi sistemnya ini kita rencananya ingin mengadakan CASA atau calon sahabat anak di setiap sekolah. Nanti kalau hal tersebut tidak bisa direalisasikan, kita bisa menggunakan kotak saran ke setiap sekolah begitu. Berarti perantaranya lewat CASA Lisan, itu ya, Kak? CASA, lisan ataupun tulisan begitu. Untuk tadi yang tujuan keduanya apa? Oke, yang tujuan keduanya adalah terpenuhinya hak anak dalam kebebasan berpendapat. Nah, ini kegiatannya adalah diskusi berupa sesi tanya jawab antar pengurus forum anak dengan anak-anak yang memiliki masalah seperti terjadinya kekerasan pada anak atau kurang terpenuhnya kebutuhan anak, begitu. Nah, jadi pelaksanaannya ini kira-kira tanggal 23 Juli yang bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Hai, nama aku Nabila Putri Iradani, bisa dipanggil Lala atau Nabila. Aku dari Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Kemudian ada dari divisi apa nih Kak? Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Nah, di divisi tersebut apa aja sih Kak program-program yang akan direalisasikan nantinya? Yang pertama, memperingati Hari Ibu, di mana sudah terlaksana pada tahun lalu, pada tanggal 22 Desember 2020.
Dan kita mengadakan lomba seperti lomba TikTok dan lomba poster dengan tema Ibuku Pahlawanku. Kemudian untuk program yang kedua ada apa Kak? Sosialisasi Broken Home, di mana ini akan terlaksana pada Hari Keluarga Nasional, yaitu tanggal 15 Mei. Oke. Nah, emang apa sih Kak pengertian dari pengasuhan alternatif itu? Pengasuhan yang dilakukan di tingkat keluarga, baik keluarga inti maupun keluarga besarnya, dengan bantuan dan dukungan penuh dari masyarakat, lembaga masyarakat, dan pemerintah. Pengasuhan alternatif ini juga bisa dapat membantu untuk mengurangi resiko terlantarnya anak. Oke, jadi dari program-program tadi bisa untuk mengurangi seperti telantarnya anak dan lain-lain. Divisi kami juga bisa membantu untuk pencegahan pernikahan dini. Di Indonesia ini bisa melakukan 3 hal, yaitu menyediakan akses pada pendidikan formal, 2. Mengedukasi anak muda tentang kesehatan dan hak reproduksi seksual, 3. Mempromosikan kesejahteraan gender di tingkat akar rumput. Dikarenakan Indonesia ini merupakan negara ke-7 di dunia dan negara kedua di ASEAN yang memiliki pernikahan anak. Pernikahan dini yang paling tinggi ya Kak ya. Halo, perkenalkan, nama aku Arya Denzela Putri Jawabi, biasa dipanggil dengan Angel. Aku perwakilan dari Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan. Sekarang dari Divisi Kesehatan dan Kesejahteraan ya Kak. Iya, Di sini ada Kak siapa nih? ada aku Angel. Nah, kalau untuk Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan itu apa aja sih Kak tugasnya? Nah, aku ngejelasin sedikit ya. Jadi Divisi Kesehatan Dasar itu adalah salah satu divisi yang mengayomi dan memberikan bantuan kesehatan sosial di Kabupaten Magetan dan daerah masyarakat sekitarnya. Nah, nanti kesehatan sosial itu berupa kesehatan fisik dan kesehatan mental, dan di program kerja kita akan ada bantuan sedikit untuk memenuhi kekurangan gizi bagi anak-anak nanti. Kalau program kerja lainnya mungkin ada selain itu Kak? Pertama, untuk memperingati Hari Remaja Anak, Hari Kesehatan Nasional, dan Hari Kesehatan Sedunia, kita akan mengadakan sosialisasi akan pentingnya hidup sehat bagi anak dan remaja, dan nanti akan pelaksanaannya insya Allah di bulan Agustus, Kak. Oke, nanti itu secara lewat maksudnya media sosial atau secara live di Zoom atau Google Meet mungkin? Nah, kan ini masih masa pandemi kan. Iya. Nah, nanti kita bakal ngadain dulu di platform media sosialnya Forum Anak seperti IG dan YouTube nanti. Ya, mungkin bisa buat video-video gitu ya Kak ya? Iya, benar. Nah, terus yang kedua, untuk memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, kan tadi ada kesehatan sosialnya berupa fisik dan mental. Nah, di sini kita akan merajuknya ke mental, kan banyak banget tuh artikel yang remaja banyak banget yang frustasi akan broken home-nya mereka. Untuk program kerja kita yang terakhir, yaitu kita ikut serta akan kegiatan posyandu. Nanti di sana kita akan membantu kegiatan posyandu tersebut untuk mengukur tinggi dan menimbang berat badan anak. Kemudian kita memberikan snack yang berisikan 4 sehat 5 sempurna seperti telur, susu, bubur kacang hijau untuk memberikan vitamin dan gizi kepada anak. Untuk pelaksanaannya insya Allah 1 bulan sekali pada pertengahan bulan. Untuk di keadaan COVID seperti ini belum terlaksana ya Kak ya? Belum, masih tertunda Kak. Oke. Hai, aku Azahra Nuranti, biasa dipanggil Zahra dari Divisi Pendidikan, Kebudayaan, dan Pemanfaatan Waktu Luang. Kalau Kak Zahra nih dari divisi apa sih? Oke, kalau aku itu dari Divisi Pendidikan, Kebudayaan, dan Pemanfaatan Waktu Luang. Apa aja sih Kak tugasnya di divisi tersebut? Oke, di divisi kita itu kita ada 3 program kerja ya teman-teman. Jadi yang pertama itu langsung aku jelasin aja ya satu-satunya. Jadi yang pertama itu kita punya program kerja perpustakaan keliling. Dengan kita juga tahu kan sekarang ini banyak banget kayak anak-anak, terus jangankan anak-anak, kita aja udah minim malas membaca ya. Jadi tingkat literasinya itu minim lah. Jadi dengan adanya kita bikin program kerja perpustakaan keliling ini, diharapkan untuk anak-anak dan juga mungkin para orang tua juga ya, untuk bisa lebih meningkatkan literasi, karena dengan literasi itu kita banyak banget loh
apa manfaat yang bisa kita dapat, kita juga menambah wawasan juga gitu kan Kak, kayak gitu. Iya, bener banget sih. Ya. Terus untuk gimana teknisnya, itu kita biasanya pakai perpustakaan keliling yang kita standby di mungkin alun-alun ya Kak, tapi karena pandemi ini kan kita jadi belum bisa karena masih belum bisa berkerumun gitu ya kan ya Iya. Kak. Kalau untuk yang lain mungkin ada Kak program-program kerja yang akan direalisasikan gitu selain perpustakaan keliling. Oh ya, tentunya ada. Kita juga ada program kerja untuk memperingati Hari Pendidikan. Kita Hari Pendidikannya kita bikin apa ya? Kita bikin lomba untuk video rangkai dan juga TTS tema Hari Pendidikan. Dalam video rangkai itu diharapkan isinya itu bakal tentang kesan-pesan kita terhadap pendidikan di Indonesia itu bagaimana. Terus apa sih harapan pendidikan di Indonesia ini ke depannya seperti apa? Terus TTS itu juga untuk mengasah, apa sih kan namanya kayak gitu, untuk mengasah IQ gak sih ya iya, Kak? Ya? untuk mengasah Selain IQ, itu juga iya. menarik banget gak sih Kak TTS tuh? Iya, TTS mungkin untuk sekarang ini udah agak gimana gitu ya Kak TTS, tapi Iya, kalau bener banget. asalkan kalian tahu ya teman-teman ya, TTS itu kayak bisa mengasah otak kita, terus kita juga dengan TTS kita tuh nggak hanya dapat satu informasi, tapi juga informasi yang lainnya juga. Bener banget. Terus ada program kerja kita yang terakhir, itu festival anak Kak. Jadi untuk mengembangkan kebudayaan dan juga memanfaatkan waktu luang kita ya kan Kak, itu kita ada program kebudayaan festival anak itu dengan kita menampilkan lomba-lomba mendongeng atau mungkin tari-tari tradisional, game-game tradisional. Itu yang kita bakal mainkan bersama-sama dengan anak-anak. Juga kan banyak manfaatnya banget ya kayak game tradisional zaman sekarang itu. Juga kesehatan, kemudian melestarikan budaya, Iya, sangat benar, Kak. bagus banget ya. Kalau seumpamanya COVID ini belum berakhir, rencana kedepannya untuk festival anak ini akan diadakan secara online atau menunggu sampai COVID ini reda? Kita kan juga nggak tahu ya Kak, COVID-nya itu bakal selesainya sampai kapan dan dalam tenggang waktu kapan. Jadi kita punya plan A, plan B kalau semoga COVID-nya udah selesai ya kita usahakan offline terus bisa main-main bareng. Cuma kalau belum ya kita online dengan contohnya lomba tari tradisional. Kita bisa lewat upload tari kita itu lewat media sosial, melakukan media sosial ya Kak. Jadi media sosial itu nggak hanya untuk sekedar hahihi aja, tapi juga banyak informasi dan juga banyak banget yang bisa kita berikan gitu. Iya, seru banget ya Kak pastinya Iya, nanti. Iya. Untuk selanjutnya dari divisi apa nih Kak? Mungkin selanjutnya dari divisi yang ke-6 yaitu divisi perlindungan anak. Hai, namaku Natsmi Sabrina, biasa dipanggil Natsmi. Aku dari divisi perlindungan anak. Nah sekarang ada Kak. Latsmi di sini. Oke. Aku mau tanya nih Kak, di divisi perlindungan anak apa aja sih program-program yang akan direalisasikan nantinya? Di divisi perlindungan anak ini kita ada 4 program kerja nih. Nah, yang pertama itu bertepatan dengan Hari HIV dan Hari Kesehatan Mental. Insya Allah kita nanti akan sosialisasi tentang sex education atau sesuatu yang berhubungan dengan seks dan juga kesehatan mental. Nah, jadi kita mengedukasikan anak-anak di bawah 18 tahun itu tentang edukasi seks dan kesehatan mental. Ya karena banyak banget ya Kak kali Iya. ini kayak tentang kekerasan seksual pada usia Anak bawah umur, ya, kayak gitu. dan juga anak-anak yang sekarang pada banyak yang depresi juga. Iya, bener banget. Jadi kita jadi anak-anak tuh perlu edukasi juga gitu tentang itu. Lalu yang kedua itu ada pos pelayanan atau pos pengaduan. Nah, di sini nanti kita juga menyediakan nomor yang gabung sama dinas juga. Nah, itu nanti berguna untuk anak-anak yang ingin melaporkan masalahnya.
Nah kan biasanya banyak tuh anak-anak yang punya masalah yang dipendam sendiri, tapi mereka nggak bisa langsung datang ke kantor, mungkin karena malu atau emang nggak ada yang nganter gitu kan. Jadi mereka bisa langsung menghubungi nomor yang sudah disediakan. Tetap rahasianya aman ya Kak ya? Ya tetap aman. Jadi benar-benar kalau misalnya banyak ada satu anak nih ya ngelaporin masalahnya misalnya. Nah udah itu, dan yang melaporkan ini ya udah kita kayak Keep gitu ya? keep secret gitu. Jadi benar-benar nggak kebongkar. Nah terus yang ketiga itu ada podcast. Nah, perdana nih. Perdana pertama. Nah jadi di sini podcast ini kita gunakan untuk mengedukasi juga lewat suara-suara kita, mungkin tentang kayak tadi mungkin tentang kekerasan atau mungkin cerita dari teman-teman, dari teman-teman juga, misalnya ada yang punya pengalaman apa gitu bisa diceritakan juga. Terus yang terakhir itu ada penguatan karakter pada disabilitas. Nah di sini nanti kita insya Allah pergi ke panti atau ke sekolah anak difabel untuk sosialisasi atau sekedar memberi pengertian bahwa mereka ini berharga, mereka ini luar biasa. Jadi kekurangan tuh tak jadi batas untuk mereka gitu, untuk bermimpi ya Kak ya? Iya, jadi ya udah menurut orang-orang mungkin anak difabel tuh kayak nggak bisa apa-apa gitu. Iya benar banget. Padahal anak difabel ini mungkin mempunyai kemampuan yang luar lebih biasa dari kita ya Kak ya. Jadi kita ini harus tetap membantu mereka agar mereka bisa menjadi apa yang mereka impikan dan juga menggapai mimpi-mimpinya. Oke. Semoga semua program kerja tadi bisa dilaksanakan walaupun dalam keadaan seperti ini ya Kak ya. Nah, kalau kegiatan yang pernah kita lakukan tuh apa aja sih Kak? Nah, kegiatan yang udah dilakukan itu sosialisasi, kemarin sempat sosialisasi ke beberapa kecamatan, terus sama fasilitasi pembentukan forum anak desa, kecamatan atau kelurahan. Nah, di sini itu ada proses-prosesnya juga Kak. Jadi pertama itu Dinas PKVVP dan PA itu membuat surat undangan kepada desa, kelurahan atau kecamatan yang dituju. Jadi tujuannya itu untuk mengumpulkan anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun di balai desa atau di tempat pertemuan yang biasanya disediakan. Nah, terus itu nanti anak-anaknya habis dikumpulin, kita jelasin dulu nih tentang forum anak gitu. Forum anak itu apa, tujuannya untuk forum anak ya itu apa. Terus nanti anak-anak yang tadi dikumpulkan itu kita bagi menjadi beberapa kelompok dan nanti disuruh untuk menuliskan beberapa permasalahan yang ada di daerahnya beserta solusinya juga. Nah, nanti setelah ditelusuri lalu kita minta mereka untuk mempresentasikan permasalahan yang ditemukan tadi. Wah, banyak banget ya Kak pelajaran dan pengetahuan yang bisa kita dapat hari ini. Sebelum mengakhiri podcast kali ini, mungkin ada yang ingin disampaikan? Ada dong pastinya. Jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan ya guys, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Oke, buat kalian nih yang pengen tahu lebih dalam tentang Forum Anak, kalian bisa loh follow IG kita di Forum Anak Kabupaten Magetan. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kita. Saya Arista dan saya Natsmi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum Anak Kabupaten Magetan, muda, beda, berkarya. Sampai jumpa. Dadah. Semua bersaudara di Forum Anak Nasional.